Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabarnya? Berjumpa kembali bersama Bapak Miftahul Huda di Sentra Imtak. Ini adalah pertemuan yang kedua. Nah, teman-teman, sebelum memulai kegiatan, Bapak mengingatkan teman-teman jangan lupa untuk membaca doa terlebih dahulu ya. Baik, teman-teman, hari ini kita belajar tentang indera manusia ya. Indera manusia ini ada banyak ya teman-teman. Yang terkenal atau yang sering disebutkan itu adalah panca indera, artinya 5 penginderaan. Nah, teman-teman, di sini Bapak hanya menyampaikan sedikit saja sebagai pengantarnya aja ya. Teman-teman bisa belajar lebih lanjut tentang indera manusia ini nanti di Sentra Sains ya. Silahkan teman-teman bertanya tentang apa itu indera manusia, tentang apa saja yang termasuk di dalam indera nanti di Sentra Sains ya. Bapak sebutkan salah satunya indera manusia itu ada mata, ada telinga, ada hidung, ada mulut, ada kulit. Nah, selebih-lebihnya nanti teman-teman belajar di Sentra Sains. Baik, hari ini di Sentra Imtak kita belajar tentang 2 panca indera menjadi sumber masuknya ilmu yang disebutkan di dalam Al-Quran jadi 2 panca indera ini menjadikan ilmu masuk ke dalam pikiran kita, ke dalam otak kita melalui 2 indera yang disebutkan di dalam Al-Quran. Apa aja sih inderanya yang untuk memasukkan ke dalam otak kita ya? Yang pertama adalah pendengaran ya, telinga ya teman-teman. Jadi kita mendengarkan sesuatu, mendengarkan apapun bisa masuk. Ketika kita mendengarkan orang berceramah, guru menjelaskan, kemudian ibu memberitahu, kemudian kita mendengar sehingga otak kita bisa mencerna dan kita tahu, menambah ilmu pengetahuan. Nah, itu dari pendengaran. Nah, pendengaran ini sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Haqqah ayat 11 sampai 12. Nah, di situ bercerita tentang kisah Nabi Nuh. Teman-teman pernah mendengarnya? Kalau belum ya, jadi kisahnya Nabi Nuh suatu ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat bahtera. Bahtera itu kapal ya, teman. Kapal yang besar sekali. Nah, kemudian setelah jadi kapalnya, disuruhlah seluruh umat manusia, seluruh penghuni di bumi ya, tanpa terkecuali untuk masuk ke dalam bahtera itu. Nah, yang mendengarkan dengan baik tentang peringatan, dia masuk ke dalam kapal. Tapi yang tidak mendengar, dia tidak mengikuti perintah itu. Dan di saat sudah semuanya masuk, orang-orang yang beriman, orang-orang yang mendengarkan dengan baik, maka terjadilah hujan dan banjir yang menenggelamkan seluruh permukaan bumi, sehingga orang-orang yang tidak mendengarkan peringatan tadi ya, dengan telinganya tidak memanfaatkan peringatan yang disampaikan oleh Nabi Nuh saat itu, umat Nabi Nuh tidak mendengarkan, mereka semua binasa, tenggelam ya. Yang selamat hanya yang masuk ke dalam bahteranya Nabi Nuh alaihissalam. Nah, itulah ya, jadi kita sebagai umat Islam, orang yang mengaku beriman, maka gunakanlah telinga kita untuk mendengar hal-hal yang baik ya, karena itu juga menjadi pertanggungjawaban kita nanti. Digunakan untuk apa pendengaran kita?
menambah ilmu yang bermanfaat tentunya. Ya, berikutnya adalah penglihatan. Indra penglihatan itu apa? Mata ya teman-teman. Nah, mata ini banyak fungsinya ya teman-teman. Kita bisa melihat sekitar. Nah, dengan melihat ini kita bisa memahami, mengetahui. Misalnya kita lihat warna biru, melihat rumput, melihat pepohonan, melihat perkotaan, melihat mobil. Nah, semua ini adalah indera penglihatan, sehingga dari mata bisa diolah oleh otak, diartikan, kemudian masuk ke dalam pengetahuan kita. Ya, awalnya kita tidak tahu, ketika melihat kita bertanya, akhirnya kita tahu. Nah, sebagaimana terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 260. Nah, ini berkisah tentang Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim untuk meyakinkan dirinya bahwasanya Tuhan itu benar-benar pencipta. Bukan karena Nabi Ibrahim ragu, tetapi dia hanya ingin meyakinkan kesungguhannya, menambah keyakinan yang ada di dalam dirinya. Maka saat itu Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk memotong 4 ekor burung dan ditaruh di 4 gunung yang berbeda. Nah, ketika itu dilakukan, dipotong-potong burungnya menjadi 4 bagian, ditaruh di gunung yang berbeda-beda, kemudian disuruh oleh Allah untuk memanggilnya langsung menjadi satu dan datang kepada Nabi Ibrahim. Nah, itulah bukti sebagai kekuasaan Allah. Dengan melihat, maka semakin yakinlah Nabi Ibrahim. Nah, begitulah ya teman-teman, 2 indera yang bisa menjadi sumber masuknya ilmu yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ya, semoga teman-teman bisa memahaminya ya. Jadi kita sebagai orang yang beriman, beragama Islam, maka manfaatkanlah indera ini untuk sesuatu yang baik. Melihat yang baik-baik, mendengar yang baik-baik ya. Nah, itu teman-teman yang bisa Bapak sampaikan. Selanjutnya kita menambah kosakata bahasa Arab kita hari ini. Yang pertama, ini berkaitan dengan indra juga. Ainun artinya mata. Ainun mata. Ainun mata. Kedua, uzunun artinya telinga. Uzunun telinga. Uzunun telinga. Lisanun artinya lidah. Lisanun lidah. Lisanun lidah. Lisanun lidah. Dan anfun artinya hidung. Anfun hidung. Anfun hidung. Terakhir, jildun artinya kulit. Jildun kulit. Jildun kulit. Nah, teman-teman, inilah kosakata bahasa Arab kita. Silahkan teman-teman menghafalkannya ya. Ya, teman-teman, tibalah kita di penghujung pertemuan. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang Bapak sampaikan hari ini, bisa menambah pengetahuan teman-teman semua, menambah ilmu ya. Sampai berjumpa. Bapak ucapkan terima kasih sudah mendengarkan dengan baik apa yang Bapak sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.